Selamat datang. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang mendalam, sebuah ekspedisi intelektual ke dalam salah satu teks yang paling fundamental, paling berpengaruh, yang pernah ditulis dalam sejarah pemikiran manusia, Republik karya Plato. Ini adalah bagian pertama dari penjelajahan kita, dan saya ingin menekankan, ini adalah sebuah fondasi. Sebuah fondasi yang mutlak diperlukan untuk bisa benar-benar memahami sebuah mahakarya yang tidak lahir dari ruang hampa. Republik lahir dari krisis, dari kekecewaan yang pahit, dan dari sebuah pencarian abadi akan kebenaran dan keadilan. Sebuah pencarian yang, luar biasanya, terus bergema hingga hari ini. Nah, untuk membedah pertanyaan besar ini secara menyeluruh dan tidak terburu-buru, kita akan membagi perjalanan kita ke dalam 5 bagian yang saling terkait. Pertama, kita akan membangun panggungnya. Kita akan menjelajahi dunia Athena kuno pada puncak kejayaannya. Kedua, kita akan menyaksikan dunia yang megah itu runtuh ke dalam krisis yang menghancurkan. Ketiga, kita akan mempersempit fokus kita kepada seorang pemuda, Plato, yang hidupnya ditempa di tengah kekacauan tersebut. Keempat, kita akan bertemu dengan sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya, yaitu gurunya, Sokrates. Dan akhirnya, setelah memahami semua konteks ini, barulah kita akan sampai pada pertanyaan awal yang kuat yang menjadi titik tolak dari keseluruhan dialog Republik. Jadi, ini adalah sebuah alur dari sejarah ke biografi dan dari biografi ke filsafat. Nah, kalau Anda juga percaya bahwa bertanya kenapa adalah langkah pertama menuju pemahaman sejati, Anda sudah ada di tempat yang tepat. Jangan lupa klik subscribe dan ayo kita cari jawabannya bersama. Tapi sebelum itu, saya mau dengar dulu pendapat awal Anda. Coba tulis di kolom komentar apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda waktu dengar pertanyaan tadi. Untuk memahami sebuah karya sebesar Republik, kita tidak bisa langsung melompat ke dalam argumen-argumen filosofisnya. Itu sama saja seperti mencoba memahami sebuah drama tanpa mengetahui panggung tempat para aktornya berdiri. Jadi, kita harus terlebih dahulu melangkah mundur dan memahami dunianya. Dunia yang kita masuki adalah Athena pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Sebuah tempat dan waktu yang penuh dengan energi, inovasi, dan yang terpenting, kepercayaan diri yang luar biasa. Inilah dunia yang menciptakan demokrasi langsung, teater tragedi sebagai bentuk refleksi diri, dan filsafat sebagai cara hidup. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka telah menemukan cara terbaik untuk hidup sebagai manusia. Pemahaman akan kepercayaan diri inilah yang nantinya akan membuat kejatuhan mereka begitu tragis dan berdampak begitu besar. Kutipan dari pidato pemakaman Perikles yang terkenal ini menangkap dengan begitu sempurna citra diri Athena pada puncak zaman keemasannya. Mari kita coba bedah kalimat ini lebih dalam, karena setiap frasanya penuh makna. Kami adalah pecinta keindahan, namun tetap sederhana. Ini bukan sekedar tentang estetika, ini adalah sebuah pernyataan etis. Bagi orang Athena, keindahan sejati, seperti yang bisa kita lihat pada arsitektur Parthenon, mencerminkan tatanan dan harmoni kosmik. Keindahan harus dikejar, tetapi tanpa jatuh ke dalam kemewahan berlebihan yang mereka yakini dapat merusak karakter, seperti yang mereka lihat pada musuh bebuyutan mereka, Persia. Lalu bagian kedua, kami mengolah pikiran tanpa kehilangan kejantanan. Ini adalah penolakan tegas terhadap gagasan bahwa menjadi seorang intelektual berarti menjadi lemah atau tidak praktis. Di Athena, filsafat dan debat di agora bukanlah sebuah pelarian dari kehidupan, tetapi justru persiapan untuk kehidupan itu sendiri. Cita-cita mereka adalah warga negara yang utuh, yang mampu berdebat sengit di majelis pada pagi hari, lalu bertempur bahu-membahu dalam formasi falangs pada sore harinya. Ini adalah sebuah visi masyarakat yang secara unik mampu menyeimbangkan kutub-kutub yang tampaknya berlawanan, menciptakan sebuah harmoni manusia yang mereka yakini sebagai yang tertinggi. Sekarang, mari kita bahas konsep yang paling fundamental dan mungkin yang paling sulit bagi kita di era modern untuk bisa dipahami sepenuhnya, yaitu konsep polis. Menerjemahkannya hanya sebagai negara kota sebenarnya sangat meremehkan maknanya. Sebuah polis bukan hanya sebuah lokasi geografis atau sebuah struktur administratif. Bagi seorang Yunani kuno, polis adalah pusat dari seluruh eksistensi mereka. Ia adalah sumber dari mana semua makna mengalir. Coba bayangkan, polis adalah keluarga besar Anda, agama Anda, negara Anda, dan karir Anda, semuanya menjadi satu. Identitas Anda bukanlah saya seorang individu yang kebetulan tinggal di Athena, melainkan saya adalah seorang Athena, titik. Di luar polis, seorang individu hampir tidak ada artinya. Ia kehilangan identitas dan tujuan. Inilah sebabnya mengapa hukuman pengasingan dianggap sebagai hukuman yang begitu mengerikan, setara dengan kematian, karena itu berarti terhapusnya diri Anda secara sosial dan spiritual. Mari kita juga pertajam perbandingan ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas.
Bagi kita, negara modern pada intinya adalah sebuah entitas administratif. Kita berinteraksi dengannya terutama melalui kewajiban. Kita membayar pajak, mematuhi hukum, mungkin memilih perwakilan setiap beberapa tahun sekali. Hubungan kita seringkali transaksional. Sebaliknya, polis adalah sebuah komunitas moral yang mendalam. Tujuan utamanya bukanlah efisiensi administratif, tetapi pembentukan karakter warga negaranya. Hukum, festival keagamaan, bahkan perang, semuanya dirancang untuk menumbuhkan kebajikan atau arete dan menjadikan mereka manusia yang unggul. Identitas kita di dunia modern seringkali bersifat pasif, ditentukan oleh tempat kita lahir atau kebangsaan kita. Namun identitas di dalam polis ditempa melalui partisipasi aktif dan terus-menerus, berdebat tanpa henti di agora, bertugas sebagai juri di pengadilan rakyat, atau mendayung kapal perang bersama warga lainnya. Keterlibatan langsung ini bukanlah sebuah pilihan atau hobi, melainkan napas kehidupan polis itu sendiri. Untuk mencoba membayangkannya dalam istilah modern, pikirkan seperti ini. Bayangkan keintiman dan ikatan emosional sebuah kampung halaman kecil di mana semua orang saling mengenal dan reputasi keluarga Anda membentang selama beberapa generasi. Sekarang, gabungkan itu dengan kedaulatan penuh sebuah pemerintah nasional yang memiliki kekuatan untuk menyatakan perang, menandatangani perjanjian internasional, dan bahkan mengeksekusi warganya sendiri. Dan terakhir, tambahkan fungsi moral dan spiritual sebuah institusi keagamaan yang mendefinisikan nilai-nilai bersama, ritus-ritus suci, dan tujuan akhir dari kehidupan komunitas. Gabungkan ketiga kekuatan dahsyat ini, keintiman lokal, kekuasaan nasional, dan otoritas moral, ke dalam satu entitas tunggal yang padat dan intens. Itulah polis. Kehidupan Anda dari yang paling pribadi hingga yang paling publik sepenuhnya terjalin dengan kehidupan kota Anda. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan benar-benar meresapi implikasinya. Jika seluruh keberadaan Anda, rasa aman Anda, kebanggaan Anda, identitas Anda, bahkan pemahaman Anda tentang apa yang benar dan salah, semuanya berakar pada kesehatan, stabilitas, dan integritas kota Anda, jika polis adalah segalanya bagi Anda, apa yang akan Anda rasakan secara mendalam jika fondasi itu mulai retak? Apa yang terjadi pada jiwa Anda ketika satu-satunya pilar yang menopang seluruh hidup Anda mulai goyah, berderit, dan akhirnya hancur berkeping-keping? Pertanyaan inilah yang lahir dari pengalaman nyata yang membawa kita langsung ke babak berikutnya yang kelam dalam kisah Athena. Dari puncak zaman keemasan Perikles yang penuh percaya diri, kita sekarang harus melakukan belokan yang sangat tajam ke dalam periode kegelapan, sebuah kemunduran yang brutal dan sangat cepat. Bagian ini adalah tentang kehancuran, tentang terurainya secara sistematis semua cita-cita luhur yang baru saja kita bangun bersama. Mimpi indah Athena tentang sebuah masyarakat yang dipandu oleh nalar, harmoni, dan keadilan akan segera berbenturan dengan kenyataan pahit. Kenyataan perang saudara yang berkepanjangan, wabah penyakit yang mengerikan, dan tirani politik yang kejam. Coba perhatikan betapa cepatnya semua ini terjadi, betapa padatnya bencana dalam rentang waktu yang sangat singkat. Dalam satu generasi saja, Athena mengalami serangkaian guncangan yang tak terbayangkan. Dimulai pada tahun 431 SM dengan Perang Peloponnesia, sebuah konflik saudara yang mengadu domba Yunani melawan Yunani, meracuni hubungan antar polis selama hampir 3 dekade. Lalu hanya 2 tahun setelah perang dimulai, wabah mengerikan melanda kota yang padat, membunuh ribuan orang termasuk pemimpin visioner mereka, Perikles. Peristiwa ini menggoyahkan keyakinan mereka pada tatanan ilahi. Setelah perang yang panjang dan menguras tenaga, Athena akhirnya menyerah pada tahun 404 SM, sebuah penghinaan total. Dan sebagai puncak dari tragedi ini, hanya 5 tahun setelah demokrasi yang babak belur itu dipulihkan, kota itu berbalik melawan dirinya sendiri dan menggunakan hukumnya untuk membunuh filsufnya yang paling terkenal, Socrates. Ini bukanlah sekedar rangkaian peristiwa sejarah, ini adalah trauma kolektif yang mendalam dan berlapis-lapis. Penting untuk kita pahami bahwa Perang Peloponnesia jauh lebih dari sekedar pertempuran antar tentara. Ini bisa dibilang adalah perang saudara ideologis pertama di dunia barat. Di satu sisi, Anda memiliki Athena yang memperjuangkan gagasan radikal demokrasi di mana setiap warga negara, laki-laki, memiliki suara. Di sisi lain, Anda memiliki Sparta yang mewakili tatanan oligarki yang kaku yang dipimpin oleh elit militer yang menghargai stabilitas dan disiplin di atas segalanya. Perang ini memaksa setiap kota Yunani untuk memilih pihak, seringkali memicu perang saudara di dalam tembok mereka sendiri. Bagi Athena, tekanan perang yang berkepanjangan ini mengikis kepercayaan pada institusi demokrasi mereka sendiri. Keputusan-keputusan strategis yang membawa bencana dibuat karena desakan para demagog yang memanipulasi emosi massa. Perlahan tapi pasti, kepercayaan sipil, darah kehidupan polis mulai terkikis, digantikan oleh kecurigaan dan faksionalisme. Setelah kekalahan total Athena, Sparta, sang pemenang, tidak membiarkan demokrasi yang mereka benci itu berlanjut. Mereka membubarkannya.
Dan sebagai gantinya, mereka memasang sebuah pemerintahan boneka yang pro-Sparta, yang terdiri dari sekelompok kecil aristokrat Athena. Nah, bentuk pemerintahan ini disebut oligarki, yang secara harfiah berarti pemerintahan oleh segelintir orang. Di Athena, kelompok khusus yang berkuasa ini akan selamanya dikenal dalam sejarah dengan nama yang mengerikan. Sebuah nama yang mereka peroleh melalui tindakan-tindakan mereka yang brutal, 30 tiran. Pemerintahan 30 tiran adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan bagi warga Athena. Dalam waktu kurang dari setahun, mereka melepaskan gelombang teror yang dirancang untuk melenyapkan semua oposisi dan mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Mereka menyingkirkan lawan-lawan politik mereka, mengeksekusi lebih dari 1.000 warga tanpa proses hukum yang semestinya, dan secara sistematis merampas kekayaan dari siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman. Ini adalah sebuah inversi total dari semua yang dijunjung tinggi oleh cita-cita Athena. Hukum digantikan oleh kekerasan, keadilan digantikan oleh keserakahan. Mereka bahkan mencoba melibatkan warga negara yang dihormati dalam kejahatan mereka, termasuk Sokrates, dengan memerintahkannya untuk ikut serta dalam penangkapan ilegal seorang warga. Dalam sebuah tindakan pembangkangan yang luar biasa, Sokrates dengan tenang menolak dan pulang. Sebuah tindakan yang bisa membuatnya kehilangan nyawa saat itu juga. Sekarang, coba tempatkan diri Anda pada posisi seorang pemuda Athena yang cerdas dan idealis yang hidup melalui semua ini. Anda telah menyaksikan demokrasi yang dipuja-puja membawa kota Anda ke dalam perang yang menghancurkan dan kekalahan yang memalukan. Kemudian, Anda melihat tirani yang menggantikannya. Pemerintahan oleh kaum aristokrat yang seharusnya lebih bijaksana, ternyata jauh lebih brutal dan korup. Kemanakah Anda akan menaruh harapan Anda sekarang? Jika kedua sistem politik yang berlawanan ini gagal begitu parah, bagaimana Anda bisa tetap percaya pada kemampuan manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil? Ini bukan lagi pertanyaan teoretis. Ini adalah krisis eksistensial yang menghantui satu generasi, dan khususnya menghantui seorang pria muda bernama Plato. Sekarang, kita akan mempersempit fokus kita. Dari panggung sejarah yang luas dan penuh gejolak, kita akan beralih ke pengalaman pribadi seorang individu yang berdiri di pusat badai tersebut. Kita akan melihat bagaimana kekacauan politik dan moral yang melanda Athena tidak hanya terjadi di sekelilingnya, tetapi juga membentuk jiwa dan pemikiran seorang pemuda, yang pada awalnya ditakdirkan untuk menjadi seorang politisi, tetapi akhirnya menjadi salah satu filsuf terbesar dalam sejarah. Ini adalah kisah pribadi Plato. Plato lahir di tengah-tengah kekacauan. Ia adalah seorang anak perang. Lahir hanya beberapa tahun setelah Perang Peloponnesia yang menghancurkan itu dimulai. Namun, ironisnya, ia dilahirkan ke dalam dunia yang mengharapkannya untuk memimpin. Keluarganya adalah salah satu yang paling terkemuka dan terhubung secara politik di seluruh Athena, dengan silsilah yang dapat ditelusuri kembali ke negarawan dan pahlawan legendaris. Dengan latar belakang seperti itu, jalan hidupnya tampak sudah ditentukan sejak lahir. Ia akan menerima pendidikan terbaik dan kemudian memasuki arena politik untuk menjadi seorang pemimpin Athena, mengikuti jejak leluhurnya yang agung. Bahkan nama panggilan yang terkenal, Platon, yang berarti si lebar, seolah menandakan perawakan fisik dan takdir yang ditakdirkan untuk memikul tanggung jawab besar. Ketika 30 tiran merebut kekuasaan, beberapa di antaranya adalah kerabat Plato sendiri, termasuk pamannya, Critias. Sebagai seorang aristokrat muda yang mungkin sudah muak dengan ketidakteraturan demokrasi, Plato pada awalnya memiliki secercah harapan. Mungkin pikirnya, kelompok elit yang berpendidikan ini akhirnya bisa membawa ketertiban dan keadilan sejati yang telah hilang di bawah pemerintahan massa yang kacau. Namun, seperti yang ia tulis dengan pedih di kemudian hari dalam surat ketujuhnya, harapan itu dengan cepat berubah menjadi kengerian saat ia menyaksikan secara langsung bagaimana orang-orang yang ia harapkan akan membawa keadilan justru memerintah dengan kekerasan, keserakahan, dan pelanggaran hukum total. Ini adalah titik balik intelektual besar yang pertama bagi Plato muda. Pengalaman mengerikan di bawah 30 tiran menghancurkan asumsi kaum mudanya. Ia menyadari dengan sangat jelas bahwa masalahnya bukan sekedar memilih antara pemerintahan oleh banyak orang, demokrasi, versus pemerintahan oleh yang terbaik, aristokrasi. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pemerintahan oleh kelompok yang dianggap terbaik, kelompok aristokrat yang berpendidikan dan kaya, bisa sama korupnya, bahkan lebih kejam dan tanpa hukum daripada demokrasi yang ia curigai. Harapannya pada reformasi politik melalui perubahan sederhana dari satu jenis rejim ke rejim lain, hancur berkeping-keping. Masalahnya, ia mulai sadari, jauh lebih dalam dari itu. Setelah rezim 30 tiran yang brutal digulingkan dan demokrasi dipulihkan, mungkin ada secercah harapan lagi bagi Plato. Mungkin kota itu telah belajar dari kesalahannya dan akan memerintah dengan lebih bijaksana. Namun, harapan ini pun padam dengan cara yang paling tragis dan paling pribadi yang bisa dibayangkan. Demokrasi yang baru dipulihkan ini, dalam upayanya yang canggung untuk memulihkan stabilitas, mencari kambing hitam atas trauma masa lalu.
dan mereka menemukannya pada guru dan mentor Plato yang tercinta, Socrates. Ketika kota Athena, kota yang seharusnya menjunjung tinggi nalar dan hukum, justru menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang dianggap Plato sebagai manusia paling bijaksana, paling adil, dan terbaik yang pernah ia kenal, itu adalah pukulan terakhir dan yang paling menghancurkan bagi keyakinan Plato pada sistem politik manapun yang ada. Dari puing-puing dua kekecewaan besar ini, Plato sampai pada sebuah kesimpulan yang radikal. Sebuah pencerahan yang akan mengubah jalan hidupnya dan bisa dibilang seluruh sejarah filsafat barat. Dia menyimpulkan bahwa mencoba memperbaiki politik dengan menukar satu sistem dengan sistem lain adalah usaha yang sia-sia, seperti menata ulang kursi di dek kapal yang sedang tenggelam. Masalahnya bukanlah memilih antara demokrasi atau oligarki, masalahnya jauh lebih dalam. Umat manusia, menurutnya tidak akan pernah bisa memerintah dengan adil sampai para pemimpinnya benar-benar tahu, dalam arti yang paling absolut, apa itu keadilan dan apa itu kebaikan. Tanpa pengetahuan sejati yang tak tergoyahkan ini, setiap sistem politik, tidak peduli seberapa baik niatnya, pasti akan merosot menjadi korupsi, faksionalisme, dan ketidakadilan. Ini adalah momen di mana Plato berpaling dari dunia politik praktis yang telah sangat mengecewakannya menuju pencarian filosofis seumur hidup untuk menemukan pengetahuan itu. Jadi, inilah jalan buntu yang dihadapi Plato. Jika panggung politik praktis telah mengecewakannya sepenuhnya, dan dunia tindakan di sekelilingnya tampak dibangun di atas opini yang goyah dan kekerasan buta, kemana seseorang harus berpaling? Di mana harapan untuk menemukan kebenaran bisa ditemukan? Jika dunia ini korup, apakah ada dunia lain yang bisa dituju? Bagi Plato, jalan keluar dari keputusan asaan ini, cahaya dalam kegelapan, diwujudkan oleh satu sosok yang luar biasa, gurunya yang telah dieksekusi, Socrates. Kita sama sekali tidak bisa memahami Plato tanpa terlebih dahulu memahami bayang-bayang raksasa yang membayangi seluruh hidup dan karyanya, bayang-bayang Socrates. Meskipun Socrates sendiri tidak pernah menulis satu baris pun, pengaruhnya terhadap Plato begitu mendalam sehingga seluruh karya Plato dapat dilihat sebagai sebuah monumen, sebuah upaya seumur hidup untuk melanjutkan, membela, dan mengabadikan warisan intelektual dan moral gurunya. Socrates bukanlah seorang guru dalam pengertian tradisional yang menuangkan pengetahuan ke dalam kepala murid-muridnya. Dia lebih seperti sebuah katalis, sebuah sengatan intelektual, atau seperti yang ia sebut dirinya sendiri, seekor lalat pengganggu, yang menyengat kota Athena dari tidur dogmatisnya dan memaksa orang untuk memeriksa hidup dan keyakinan mereka sendiri. Untuk menghargai betapa radikalnya pendekatan Socrates, kita perlu membandingkannya dengan para guru intelektual lain yang sangat populer pada masanya, yaitu kaum sofis. Kaum sofis adalah guru keliling yang cerdas dan sangat pandai bicara. Mereka pada dasarnya adalah konsultan kesuksesan pertama di dunia yang mengklaim dapat mengajarkan siapapun dengan bayaran yang mahal cara untuk berhasil dalam kehidupan publik dengan menguasai seni persuasi atau retorika. Bagi banyak sofis, kebenaran itu relatif. Yang terpenting adalah memenangkan perdebatan dan meyakinkan orang banyak. Nah, Socrates adalah antitesis dari semua ini. Dia tidak pernah menerima bayaran. Klaimnya yang paling terkenal adalah bahwa satu-satunya hal yang ia ketahui adalah bahwa ia tidak tahu apa-apa. Tujuannya bukan untuk memenangkan argumen demi kemenangan, tetapi untuk bersama-sama dengan lawan bicaranya mencari kebenaran. Dan yang paling penting, fokusnya bukan pada kesuksesan duniawi seperti kekayaan atau kekuasaan, tetapi pada kesehatan dan kebaikan jiwa, sesuatu yang ia yakini sebagai harta manusia yang paling berharga. Metode mengajarnya yang unik, yang sekarang kita kenal sebagai metode Socrates, adalah sebuah proses yang brilian dan seringkali sangat membuat frustrasi bagi lawan bicaranya. Proses ini biasanya mengikuti pola 4 langkah. Pertama, dia akan mendekati seseorang yang dianggap ahli dalam suatu hal, seorang jenderal tentang keberanian, seorang politisi tentang keadilan, dan mengajukan pertanyaan yang tampaknya sederhana. Kedua, melalui serangkaian pertanyaan yang tajam dan tak henti-hentinya, dia akan dengan ahli menunjukkan bahwa definisi yang dipegang oleh sang ahli itu penuh dengan kontradiksi dan inkonsistensi. Ketiga, ini mengarah pada momen aporia, sebuah kebingungan di mana lawan bicara dipaksa untuk mengakui bahwa ia sebenarnya tidak tahu apa yang ia kira ia ketahui. Tujuannya di sini bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membersihkan pikiran dari kepura-puraan pengetahuan. Hanya setelah mencapai keadaan sadar akan ketidaktahuan inilah langkah keempat dan yang paling penting dapat dimulai, pencarian bersama yang tulus untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini, ia menganggap dirinya bukan sebagai guru, tetapi sebagai seorang bidan intelektual yang tidak memasukkan gagasan ke dalam diri orang lain, melainkan membantu mereka melahirkan gagasan mereka sendiri yang lebih jelas. Inilah inti dari seluruh proyek filosofis Socrates yang diabadikan oleh Plato dalam dialog Apologi. Hidup yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani.
Mari kita renungkan sejenak apa artinya ini. Ini adalah sebuah klaim yang radikal. Ini berarti bahwa menjalani hidup secara autopilot, hanya menerima keyakinan, tradisi, dan nilai-nilai yang diberikan oleh masyarakat kita, tanpa pernah mempertanyakannya secara kritis dan personal, adalah bentuk kehidupan yang tidak lengkap, tidak sepenuhnya manusiawi. Bagi Sokrates, tugas paling fundamental dan paling mulia bagi seorang manusia adalah secara terus-menerus memeriksa keyakinan mereka sendiri, menantang asumsi mereka, dan tanpa henti berusaha untuk lebih memahami diri mereka sendiri dan konsep-konsep paling penting yang membentuk hidup kita. Keadilan, kebaikan, keberanian, dan kebenaran. Namun, kita harus selalu ingat konteksnya. Di sebuah kota yang sudah sangat trauma oleh perang, wabah, dan ketidakstabilan politik, metode Sokrates yang tak henti-hentinya bertanya tidak dilihat sebagai latihan akademis yang tidak berbahaya. Metode itu dilihat sebagai tindakan yang sangat subversif dan berbahaya. Ketika Anda mempertanyakan segala sesuatu, Anda pasti akan mempertanyakan otoritas para dewa yang diyakini melindungi kota, tradisi leluhur yang telah diwariskan, dan kompetensi para pemimpin kota itu sendiri. Di mata banyak warga Athena yang putus asa mencari stabilitas, Sokrates sedang merusak fondasi moral yang menyatukan masyarakat mereka pada saat yang paling rapuh. Dia dianggap bukan sebagai seorang pencerah, tetapi sebagai seorang perusak. Akhirnya kota Athena yang gelisah memutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi mentolerir lalat pengganggu ini. Sokrates diseret ke pengadilan atas tuduhan yang sangat serius dan syarat muatan politik, merusak pikiran kaum muda dan tidak menghormati dewa-dewa negara. Dalam sebuah persidangan yang dramatis, di hadapan juri yang terdiri dari ratusan sesama warga negaranya, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan meminum racun cemara. Bagi Plato yang menyaksikan semua ini, peristiwa ini adalah bencana pamungkas. Itu adalah bukti final dan tak terbantahkan bahwa masyarakat tempat ia tinggal secara fundamental sakit sampai ke akarnya. Negara yang seharusnya menjadi penjelmaan dan penjaga keadilan, justru menggunakan instrumen hukumnya untuk membunuh warganya yang paling bijaksana dan paling adil. Kematian Sokrates adalah warisan langsung yang melahirkan republik. Pertanyaan yang muncul dari eksekusi itu begitu mendasar sehingga mengguncang seluruh fondasi makna. Jika sebuah tindakan yang begitu jelas tidak adil, membunuh orang yang paling bijaksana dan baik, bisa disebut adil oleh suatu sistem hukum dan disetujui oleh mayoritas warga negara, maka kata keadilan itu sendiri telah kehilangan semua maknanya. Kata itu telah menjadi cangkang kosong, sebuah label yang bisa ditempelkan oleh siapapun yang berkuasa pada tindakan apapun yang mereka inginkan untuk membenarkannya. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apa sebenarnya arti keadilan, terlepas dari apa yang dikatakan hukum atau orang banyak, menjadi bukan lagi pertanyaan teoretis bagi Plato, tetapi pertanyaan yang paling mendesak dan eksistensial dalam hidupnya. Semua yang telah kita diskusikan sejauh ini, kejayaan dan kepercayaan diri zaman keemasan Athena, trauma keruntuhannya yang brutal, kekecewaan mendalam Plato terhadap politik, dan eksekusi gurunya yang tercinta, semua ini adalah latar belakang yang sangat penting. Semua benang narasi sejarah dan pribadi ini bertemu dan mengarah pada satu momen, pada adegan pembuka sebuah buku yang akan mengubah dunia. Sekarang, setelah kita memahami bobot yang ada di baliknya, kita siap untuk memasuki dialog republik itu sendiri. Penting untuk diingat, seperti yang telah disinggung, bahwa republik bukanlah sebuah risalah filosofis yang kering dan sistematis. Plato memilih untuk menulisnya sebagai sebuah dialog, sebuah drama ide yang hidup. Pilihan ini adalah penghormatan terhadap metode gurunya Sokrates. Buku ini tidak dimulai dengan pernyataan besar tentang politik atau keadilan. Anehnya, ia dimulai dengan sangat sederhana dan tenang. Sokrates dan beberapa temannya pergi ke Piraius, pelabuhan Athena, untuk menghadiri festival keagamaan, dan dalam perjalanan pulang mereka diundang ke rumah seorang pria tua yang kaya dan dihormati bernama Cephalus. Percakapan dimulai dengan sangat santai tentang keuntungan dan kerugian menjadi tua. Tetapi Sokrates, seperti biasa, dengan lembut namun tak terelakkan, mengarahkan percakapan dari hal-hal yang dangkal ke pertanyaan yang paling dalam. Pertanyaan yang akhirnya muncul dari obrolan santai tentang usia tua adalah tentang keadilan. Namun, kata Yunan yang digunakan, dikaiosune, memiliki makna yang jauh lebih kaya dan lebih luas daripada terjemahan keadilan dalam bahasa kita. Kata ini tidak hanya merujuk pada apa yang legal atau adil di pengadilan. Ia mencakup gagasan tentang kebenaran moral secara umum, tentang integritas, tentang hidup dengan cara yang benar, tentang menjadi orang yang baik dan utuh. Ini adalah konsep tentang tatanan yang benar dan harmonis, baik di dalam jiwa individu, di dalam masyarakat maupun di alam semesta. Jadi, ketika Sokrates mengajukan pertanyaan ini, dia pada dasarnya bertanya, bagaimana cara terbaik untuk hidup?
Percakapan pun dimulai dengan serangkaian upaya untuk mendefinisikan keadilan. Setiap upaya diwakili oleh karakter yang berbeda. Pertama, Chapeles, sang tuan rumah yang sudah tua dan mewakili tradisi, menawarkan definisi yang sederhana dan terhormat. Keadilan adalah berkata jujur dan membayar utang Anda. Socrates dengan cepat menunjukkan kelemahannya. Haruskah Anda mengembalikan senjata yang Anda pinjam kepada seorang teman jika teman itu sekarang sudah gila dan mungkin akan menyakiti seseorang? Tentu saja tidak. Kemudian putranya, Polemarchus, yang mewakili generasi muda yang ambisius, mencoba definisi yang lebih politis. Keadilan adalah membantu teman dan menyakiti musuh. Lagi-lagi Socrates menunjukkan masalahnya. Bagaimana jika kita salah tentang siapa teman dan musuh kita? Dan apakah fungsi keadilan benar-benar untuk membuat orang lain menjadi lebih buruk? Kemudian dengan penuh amarah, masuklah Thrasymachus, seorang sofis yang mewakili realisme politik yang brutal. Dia menyatakan dengan sinis bahwa semua pembicaraan itu omong kosong. Keadilan, katanya, hanyalah sebuah nama untuk apapun yang menguntungkan pihak yang berkuasa. Pada dasarnya, siapa kuat, dia benar. Setelah beberapa upaya awal ini, kelompok itu merasa frustrasi dan bingung. Mereka telah mencoba memberikan jawaban-jawaban yang tampaknya masuk akal dan diterima secara umum, tetapi setiap jawaban itu runtuh di bawah pengujian Socrates yang lembut namun tak henti-hentinya. Kutipan ini, yang muncul di bagian lain dari dialog Plato, menangkap perasaan itu dengan sempurna. Mereka telah bekerja keras secara intelektual, tetapi tampaknya tidak menghasilkan apa-apa selain telur kosong. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, betapa sulitnya pertanyaan apa itu keadilan sebenarnya, dan kedua, betapa tidak memadainya jawaban-jawaban konvensional yang sering kita terima begitu saja tanpa berpikir. Keadaan bingung ini, atau aporia, adalah langkah pertama yang penting dalam filsafat Socrates, menyadari bahwa Anda tidak tahu. Dari semua definisi awal ini, definisi Thrasymachus adalah yang paling penting dan paling berbahaya. Mengapa? Karena itu bukan sekedar argumen filosofis yang cerdas. Itu adalah cerminan yang mengerikan dari dunia nyata yang telah disaksikan oleh Plato. Itu adalah filosofi 30 tiran. Itu adalah logika para demagog yang memanipulasi rakyat Athena. Itu adalah dunia di mana yang kuat melakukan apa yang mereka inginkan dan yang lemah menderita apa yang harus mereka derita. Pandangan Thrasymachus bahwa moralitas dan keadilan hanyalah sebuah penipuan yang digunakan oleh penguasa untuk menipu yang diperintah adalah tantangan utama dari seluruh buku Republik. Jika Plato melalui Socrates tidak dapat membantah argumen yang brutal dan sinis ini, maka tidak ada gunanya berbicara tentang keadilan sama sekali. Inilah poin terpenting yang harus kita bawa dari penjelajahan awal ini. Pertanyaan, apa itu keadilan, yang menjadi pusat dari Republik, bukanlah sebuah latihan intelektual yang steril atau teka-teki akademis yang kering. Pertanyaan ini adalah jeritan dari hati seseorang yang telah melihat masyarakatnya, dunianya, hancur berkeping-keping. Ini adalah pertanyaan yang lahir dari trauma nyata, dari pengalaman melihat perang saudara yang brutal, pemerintahan teror yang kejam oleh kerabatnya sendiri, dan sistem hukum demokratis yang membunuh orang terbaik dan paling adil yang pernah ia kenal. Pertanyaan ini mendesak, nyata, dan memiliki bobot eksistensial yang luar biasa. Dan ini membawa kita pada dilema inti yang akan digeluti Plato selama sisa dialog yang panjang ini. Pertanyaan ini yang diajukan oleh teman-teman Socrates setelah argumen Thrasymachus adalah mesin penggerak sesungguhnya dari Republik. Dinyatakan dengan paling jelas, pertanyaannya adalah ini. Jika kita bisa lolos begitu saja, mengapa ada orang yang memilih untuk menjadi adil? Apakah lebih baik menjadi orang yang benar-benar adil, yang disalahpahami, disiksa dan menderita, atau menjadi orang yang tidak adil tetapi memiliki reputasi sebagai orang yang adil, dan dengan demikian menikmati semua kekuasaan dan kesenangan yang ditawarkan dunia? Pertanyaan ini menantang kita untuk mempertimbangkan nilai keadilan itu sendiri, terlepas dari penghargaan atau hukuman dari dunia luar. Untuk menjawab tantangan inilah, Plato melalui Socrates akan membangun seluruh teorinya tentang jiwa, pendidikan, dan kota yang ideal. Dan inilah pertanyaan yang akan kita jelajahi saat kita melanjutkan perjalanan kita ke dalam Mahakarya Plato. Apa pemikiran Anda? Kami ingin sekali mendengarnya di kolom komentar. Kalau perbincangan seperti ini penting untuk kita lanjutkan, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Mari tetap bertanya dan tetap berpikir.